yaitu tentang 10 sahabat utama. 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Dan ini Masya Allah, Allah beri Rasulullah biasanya kalau menyebut satu nama sebagai ahli surga itu satu hadis, satu nama. Bilal satu nama tersendiri. Kemudian ada yang dari Yaman itu juga satu nama tersendiri. Tapi di sini langsung 10 nama langsung Rasulullah sebutkan. Ya. Siapa saja mereka? Ini akan kita bahas dan nanti karena nggak mungkin membahas 10-nya, kita cicil. Hari ini kita membahas yang pertama dulu yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kita bahas di sini nanti yang pertama adalah Rasulullah dan 10 sahabat utama. Lalu kemudian kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu kemudian kita bahas juga tentang peristiwa hijrah. Hijrah itu peristiwa yang berbahaya. Taruhannya nyawa. Tapi kenapa kok yang Rasulullah pilih justru Abu Bakar? Harusnya kalau itu peristiwa berbahaya, yang Rasulullah pilih sebagai teman pendamping saat hijrah adalah ya harusnya Umar. Ya, yang fisiknya lebih kuat, pemberani. Tapi kenapa yang Rasulullah pilih Abu Bakar? Nah ini hikmah di balik peristiwa hijrah. Ya. Dan kemudian juga nanti saat membangun Madinah, lalu kemudian pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Ya, dan kekhalifahan Abu Bakar. Baik, kita bahas dari yang pertama yaitu tentang Rasulullah dan 10 sahabat utama. Dalam salah satu hadis Rasulullah menyampaikan sekaligus 10 nama beliau sebutkan. Ya. Dari Abdurrahman bin Auf berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Talhah di surga, Az-Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Dan saat Rasulullah menyebutkan nama-nama ini, mereka masih hidup. Mereka masih ada, masih bergaul dengan para sahabat-sahabat yang lain. Tapi Rasulullah sudah sebut mereka sebagai ahli surga, penduduk surga. Dan ternyata begitu mereka mendengar dari sahabat-sahabat yang lainnya bahwa nama mereka disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga, itu membuat mereka semakin khawatir tidak pantas dengan sebutan Rasulullah tadi. Bukan malah membanggakan diri disebut Rasulullah, tapi mereka makin khawatir. Dan setelah itu mereka makin berusaha memantaskan diri mereka bahwa apa yang Rasulullah sebutkan ini memang ya diri mereka pantas ke sana. Saya khawatir kalau nama kita ada di daftar ini, kira-kira apa yang terjadi pada kita? Ya mungkin nggak mau lagi subuh berjamaah di sini ya. Atau sudah ada jaminan ahli surga, mungkin nggak akan lagi ikut gerakan sedekah karena sudah ada jaminan ahli surga. Tapi tidak dengan para sahabat utama ini, mereka menunjukkan kelasnya betul yang luar biasa. Setelah mereka mendengar kabar bahwa Rasulullah menyebut nama mereka sebagai 10 di antara ahli surga ini, luar biasa ikhtiar amal mereka semakin dahsyat untuk mewujudkan bahwa mereka memang pantas dengan yang Rasulullah sebutkan ini. Ya. Baik. Jadi inilah 10 sahabat yang tadi Rasulullah jamin sebagai ahli surga. Yang pertama tadi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat yang Rasulullah sebutkan adalah Ali bin Abi Thalib. Dan biiznillah 4 sahabat ini berturut-turut kemudian menjadi pemimpin umat pengganti Rasulullah. Jadi berturut-turut 4 sahabat ini menjadi pemimpin umat pengganti Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima adalah Talha bin Ubaidillah. Yang keenam Az-Zubair bin Awam. Yang ketujuh Abdurrahman bin Auf. Yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas.
yang ke-9 Sa'id bin Zaid, dan yang ke-10 Abu Ubaidah bin Jarrah. Insyaallah nanti kalau kita panjang usia kita bisa bahas satu persatunya. Ya. Dan siapa di antara mereka yang pertama kali masuk Islam? Ya. Yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar sangat berlimpah keimanan pada Allah dan Rasulnya, sehingga dia tidak ingin keimanannya tadi hanya berhenti di dirinya. Maka dengan segera setelah dia bersyahadah pada Rasulullah, dia segera mendekati sahabat-sahabat lain yang mungkin dia ajak, teman-teman dekatnya, kenalan-kenalannya, kolega-kolega bisnisnya. Dia dekati satu persatu, dia ajak untuk bisa masuk Islam. Dan siapa saja yang diajak oleh Abu Bakar dari daftar nama-nama ini yang beliau ajak. Utsman bin Affan. Lalu kemudian Talha bin Ubaidillah. Setelah itu yang beliau juga ajak Az-Zubair bin Awam. Jadi orang-orang ini masuk Islamnya lewat pintunya Abu Bakar. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi luar biasa sekali semangat Abu Bakar untuk memperkenalkan Islam pada sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga dalam waktu singkat beliau bisa mengajak dari orang-orang dekatnya, sahabat-sahabatnya, kolega-kolega bisnisnya. Dan memang karena Abu Bakar terkenal dengan akhlak yang luhurnya sebelum masuk Islam, dengan cepat dia bisa mengajak sahabat-sahabat ini. Sementara Rasulullah mengatakan, kita mengajak satu orang saja mengenal Islam, itu pahalanya begitu besar. Satu orang saja. Ini berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Dan semuanya bagian dari sahabat utama. Ya. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW pada Ali bin Abi Thalib, yang Ali, la ayyahdiyallahu ala yadaik rajulan, khairul laka mimma ta'at alaihi syams. Wahul hakim fil mustadrak. Wahai Ali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunjuki seseorang dengan usaha dakwah tanganmu, maka itu lebih baik dari tempat manapun yang matahari terbit di atasnya. Mananya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini Masya Allah ya. Jadi kalau kita punya tetangga yang mungkin lewat ikhtiar kita, dia menjadi lebih mengenal Islam, lebih rajin ke masjid, senang untuk ikut kegiatan di masjid. Setelah itu mungkin kemanfaatan bagi umat menjadi lebih banyak. Program sedekah dia ikut, program anak yatim dia juga ikut. Ya. Bahkan kemudian dari dia ngajak lagi keluarganya untuk lebih mengenal Islam. Nah, itu yang pertama kali mengajak dia, ini Allah katakan di sini ya. Maka itu lebih baik bagimu dari tempat manapun yang matahari terbit di atasnya. Ini diantara fadilah dari berdakwah, keutamaan dari mengajak orang lain dalam kebaikan. Tadi Abu Bakar 6 orang yang beliau ajak dan semuanya masuk dalam 10 sahabat utama ini. Baik, nah sekarang kita mulai untuk lebih detail membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama, ciri-ciri fisik beliau. Fisiknya Abu Bakar kira-kira mirip siapa di antara kita ini? Ya. Ini yang dijelaskan oleh putri beliau, Aisyah. Ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya, sebutkan kepadaku ciri-ciri fisik Abu Bakar itu. Mungkin orang ini mendengar nama Abu Bakar, tapi belum pernah ketemu Abu Bakar. Abu Bakar sudah wafat, baru kemudian dia berkesempatan bertanya pada putri beliau Aisyah. Dan kita lihat apa kemudian penjelasan yang diberikan Aisyah tentang ciri-ciri fisik ayahnya ini. Ia seorang laki-laki yang berkulit putih, kurus, kedua pipinya tipis, dan tulang pipinya agak menonjol. Ada yang mirip? Dari sini kelihatan fisiknya itu kecil, kurus.
Lalu kemudian beliau menjelaskan lagi, ia tidak pernah mengikat kainnya dan dibiarkan menggantung di pinggangnya. Jadi kalau orang Arab pakai jubah Arab itu, biasanya diikat di perutnya tuh, pakai kain. Tapi kalau Abu Bakar apa yang mau diikat? Perutnya juga kecil, jadi dibiarkan kainnya itu los begitu saja. Kemudian wajahnya selalu berkeringat, kedua matanya agak cekung, keningnya menonjol, dan jari-jarinya selalu terbuka. Ada yang memaknai jari-jari selalu terbuka, sangat dermawan. Dan memang Abu Bakar terkenal sangat dermawan. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana kondisi fisik beliau ini. Sementara tadi peristiwa hijrah itu peristiwa yang sangat berbahaya. Berangkatnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu di bawah ancaman. Beliau masuk dalam daftar pencarian orang. Maka seharusnya yang beliau jadikan teman pendamping saat peristiwa hijrah adalah orang yang kuat secara fisik. Umar bin Khattab yang paling pas. Tapi kenapa Rasulullah membiarkan Umar berangkat duluan? Dan justru beliau memilih Abu Bakar sebagai pendamping hijrahnya. Nah ini. Kita yakin Rasulullah kalau memilih pendamping untuk satu urusan penting, itu pasti dengan pertimbangan yang matang. Dan inilah kemudian yang ternyata apa yang Rasulullah pilihkan tidak salah. Abu Bakar berperan sangat luar biasa dalam peristiwa hijrah. Di antaranya adalah dengan peran dari putra-putrinya. Putra-putri beliau disiapkan betul untuk bisa membantu prosesi hijrah. Siapa saja putra-putri beliau? Yang pertama Abdurrahman bin Abu Bakar. Dia ahli panah yang menewaskan komandan pasukan Musailamah Al-Kadzab pada perang Yamamah. Kita paham saat Rasulullah wafat, tidak lama kemudian ada seseorang yang memproklamirkan sebagai nabi yang baru. Dan dia karena punya kekuatan, dia bisa menghimpun banyak orang dan bahkan melakukan perlawanan terhadap Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya. Dan sampai kemudian Abu Bakar memutuskan perangi mereka. Yang kedua, Abdullah bin Abu Bakar. Beliau nanti mendapat tugas saat hijrah itu mencari berita saat peristiwa hijrah Rasulullah. Saat Rasulullah bersembunyi di Gua Sur dengan Abu Bakar sekitar 4 hari. Nah selama hari-hari itu yang mencari berita di kota Mekah adalah Abdullah bin Abu Bakar ini. Yang ketiga adalah Asma binti Abu Bakar yang berjuluk Zatun Nitaqain, wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Dan beliau punya tugas saat peristiwa hijrah membawa konsumsi bagi Rasulullah dan ayahnya saat hijrah. Jadi beliau ditugaskan membawa konsumsi dari Mekah naik ke Gua Sur adalah Asma binti Abu Bakar yang saat itu sedang hamil besar. Orang hamil kalau perutnya agak buncit nggak dicurigai. Dan itulah yang ditugaskan oleh ayahandanya Abu Bakar, tolong kamu bawakan makanan untuk ayah dan untuk Rasulullah. Gimana caranya? Makanannya diikat di atas hamilnya. Jadi makanannya diikat pakai tali, hamilnya diikat pakai tali. Maka julukannya Zatun Nitaqain yang memiliki 2 ikat pinggang. Dan saat dia keluar dari rumahnya berjalan sampai ke Gua Sur itu, ya di sepanjang perjalanan nggak ada yang mencurigai. Dan ketika naik ke Gua Sur kan sudah wilayah yang sepi. Dan yang keempat adalah Aisyah binti Abu Bakar, yang juga beliau adalah istri Rasulullah, yang paling banyak meriwayatkan hadis dan memiliki pemahaman agama yang sangat baik. Aisyah ini menjadi tempat bertanya utamanya dari para perempuan-perempuan yang ketika itu. Bagaimana tentang fikih tentang perempuan paling banyak dijelaskan oleh Aisyah. Juga Ummu Kulsum. Namun beliau lahir setelah ayahnya wafat dan kemudian beliau nanti dinikahi oleh Thalha bin Ubaidillah. Nah, sekarang saya ingin antar dengan saat menjelang Abu Bakar masuk Islam. Ada peristiwa apa di kota Mekah? Jadi di kota Mekah waktu itu ada sekelompok orang. Mereka sering berkumpul untuk mendiskusikan seperti apa sih
agama Nabi Ibrahim yang sebenarnya? Mereka taunya Ka'bah ini adalah warisan dari Nabi Ibrahim. Tapi ibadah bangsa Arab ketika itu, ibadah orang-orang Mekah ketika itu, yang tawafnya dalam keadaan tidak berpakaian, lalu kemudian sambil bernyanyi-nyanyi, mereka merasa bukan begini, bukan seperti ini agama Nabi Ibrahim. Maka orang-orang ini sering berkumpul bersama, diskusi. Tapi mereka, kesalehan orang-orang ini dibiarkan oleh orang-orang Quraisy. Karena dianggap tidak mengemban sebuah dakwah yang terorganisir, yang akan membahayakan mereka. Tidak mengancam agama dan tradisi Quraisy. Dan usia orang-orang ini pun sudah uzur. Ya, mungkin logikanya orang-orang musyrik yang lain, ini nunggu setahun 2 tahun juga sudah pada wafat gitu. Jadi mereka ngumpul-ngumpul diskusi yang nggak lazim dengan pembicaraan orang-orang Arab ketika itu, dibiarin aja. Namun ternyata ada satu anak muda yang sering ikut ngumpul di sini, yang ikut nimbrung dalam diskusi orang-orang tua ini. Siapakah mereka? Ya, orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau menyerap ilmu dari orang-orang ini. Terutama dari yang nomor 4 ini, Waraqah bin Naufal. Nama ini cukup lazim kita dengar. Beliau masih saudaranya dengan istrinya Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid. Nah, dari orang-orang senior ini, Abu Bakar mendapat informasi bahwa sudah saatnya nih datang Nabi terakhir. Tapi orang-orang ini memang mereka juga masih mencari-cari. Tapi informasi sudah saatnya datang Nabi terakhir ini menjadi pikiran betul bagi Abu Bakar. Ya. Dan Abu Bakar memang alhamdulillah kelurusan hatinya itu terjaga dari hal-hal musyrik yang ada di sekitar mereka. Maka dia sering kumpul dengan orang-orang baik ini. Nah, dengan bekal ilmu yang beliau dapat dari orang-orang senior ini, inilah kemudian kejadian saat Abu Bakar masuk Islam. Dalam perjalanan dagang beliau ke negeri Syams. Syams itu sekarang Suriah. Itu memang wilayah yang subur di pinggir laut Mediterania, pinggir laut tengah. Abu Bakar bermimpi, dan mimpinya mimpi kelas atas. Bermimpi melihat matahari dan bulan itu ada di pangkuannya. Ia lalu mengambil keduanya dengan tangannya, dipeluk di dadanya, dan memakaikan jubah miliknya kepada matahari dan bulan tersebut. Masya Allah, ini mimpi kelas atas ini. Bermimpi matahari dan bulan ada dalam pangkuannya ya. Dan kemudian setelah dia bangun dari tidurnya, dia penasaran. Apa nih makna mimpi yang gak lazim kayak gini? Belum pernah seumur hidupnya dia dapat mimpi yang begitu besar seperti ini. Maka dia memutuskan pergi ke seorang rahib Nasrani untuk mencari tahu arti mimpinya itu. Dan memang di Syams ketika itu yang dominan adalah agama Nasrani. Dan dia segera mencari orang yang dianggap faham tentang takwil mimpi ini. Dan setelah dia temui, rahib tersebut nanya dulu, engkau dari mana? Dia nanya seperti ini setelah Abu Bakar cerita mimpinya tadi. Dia tidak jawab arti mimpinya, tapi dia nanya, rahib ini, engkau dari mana? Kata Abu Bakar, dari Mekah. Ditanya lagi, dari kabilah mana? Dari kabilah Tamim. Rahib itu nanya lagi, apa pekerjaanmu? Jadi berturut-turut ditanya, apa pekerjaanmu? Berdagang. Dan dia dalam kafilah dagang dari Mekah yang berangkat ke Syams ini. Dan setelah kenal siapa orang yang bertanya ini, rahib tersebut kemudian menjabarkan makna dari mimpi yang dialami oleh Abu Bakar tadi. Ini yang sangat menggetarkan Abu Bakar akan takwil penjelasan dari mimpinya. Pada masa nanti akan lahir seorang lelaki dari Bani Hashim, namanya Muhammad Al-Amin.
dari sini saja sudah menggetarkan, karena Abu Bakar dengan Rasulullah sangat dekat. Ya, mereka sama-sama pedagang. Penjelasan kemudian dari rahib ini, beliau mengatakan, dia dari kabilah Hashim, dan dia akan menjadi nabi akhir zaman. Jika bukan karena dia, maka tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi beserta isi keduanya. Dan tidaklah Allah menciptakan Adam, dan tidaklah Allah menciptakan para nabi dan para rasul. Dia adalah bagindanya para nabi dan para rasul, serta penutup para nabi. Dan engkau akan masuk dalam Islamnya. Jadi ini luar biasa betul penjelasan yang disampaikan oleh sang rahib ini. Bisa digambarkan betapa Abu Bakar mungkin merinding mendengar takwil dari mimpi yang dijelaskan oleh sang rahib ini. Bahkan kemudian sang rahib menyampaikan, engkau akan menjadi pendampingnya dan khalifah setelahnya. Begitulah tabir mimpimu. Masya Allah ya. Ini wallahu alam ilmu apa yang dimiliki oleh sang rahib tadi sampai bisa mendetailkan mimpi dari Abu Bakar ini. Rahib tersebut lantas mengaku bahwa ia mengetahui tentang kenabian Muhammad itu dari kitab Taurat, Zabur dan Injil yang dia pelajari. Dan secara diam-diam dia menyembunyikan keislamannya karena takut dengan ancaman orang Nasrani yang ada di sekitarnya. Masya Allah. Jadi dia pun menunggu hadirnya Nabi terakhir ini yang sudah dia baca dalam kitab-kitab yang ada sebelumnya. Nah, ini yang sangat dahsyat. Dan segera setelah mendapatkan informasi ini, Abu Bakar segera pulang ke Mekah dan dia langsung menemui Rasulullah. Dan satu hal, Abu Bakar tidak pernah menceritakan mimpi itu pada orang lain. Hanya kepada sang rahib tadi. Jadi nggak ada orang lain yang tahu kisah mimpi Abu Bakar tadi. Kecuali sang rahib itu. Itulah kemudian segera dia pulang ke Mekah karena sangat penasaran dengan pesan dari rahib tadi. Dan segera dia menemui Rasulullah SAW. Di perjumpaannya tersebut, Abu Bakar meminta, setelah diskusi singkat dengan Rasulullah, beliau meminta agar ditunjukkan sebuah mukjizat untuk meyakinkannya. Dan apa jawab Rasulullah? Nah, ini jawab pertanyaan Abu Bakar. Andai kata engkau adalah seorang nabi, maka engkau harus memiliki mukjizat. Ya, karena ciri nabi adalah membawa mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah jawabnya seperti ini. Tidakkah cukup bagimu mukjizat yang telah engkau saksikan di Syams dan telah ditakbirkan oleh rahib itu, dan bahkan ia telah mengabarimu tentang keislamannya? Mendengar jawaban Rasulullah ini, Abu Bakar sangat heran. Karena tidak pernah dia menceritakan mimpi ini kepada orang lain. Tapi kok Rasulullah tahu mimpi tersebut? Bahkan tadi menjelaskan ya, pertemuan dengan rahib tadi sampai kemudian keislaman yang akan dilakukan oleh Abu Bakar. Nah, segera kemudian setelah mendengar ucapan Rasulullah tadi, jawaban Rasulullah, langsung dia mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kisah masuk Islamnya Abu Bakar. Dan melihat respon cepat dari Abu Bakar untuk masuk Islam. Ini komentar Rasulullah SAW. Diceritakan oleh putrinya Abu Bakar. Abu Bakar adalah kawan Rasulullah sejak awal. Pada suatu hari, ia pergi ingin menemui Rasulullah. Dan ketika bertemu dengan Rasulullah, ia bertanya, wahai Abul Qasim, ada apa denganmu? Engkau tidak terlihat di majelis kaummu. Dan orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu dan lain-lainnya lagi. Dan kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan aku mengajakmu pada Allah. Dan kemudian peristiwa yang tadi, Abu Bakar minta ditunjukkan apa mukjizatnya. Dan Rasul menjawab, tidak akan cukup apa yang kau alami di Syams, penjelasan dari rahib tadi. Itulah kemudian Abu Bakar pun langsung masuk Islam. Dan tentang keimanan Abu Bakar, ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak aku mengajak seseorang
untuk masuk Islam tanpa ada hambatan, keraguan, tanpa menguat pandangan dan alasan, hanya Abu Bakar lah. Ketika aku menyampaikan ajakan Islam tersebut, dia langsung menerimanya tanpa ragu sedikit pun. Nah ini, nanti kita lihat sahabat-sahabat yang lain ada Islamnya. Ya. Ali ada temponya. Umar bukan oleh Rasulullah langsung, tapi oleh sahabat yang lain. Ya. Tapi Abu Bakar langsung masuk Islam. Bahkan Umar bin Khattab menyampaikan seperti ini dalam kitab Syu'abul Iman. Bagaimana dahsyatnya keimanan Abu Bakar. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Law wuzina imanin Abu Bakar bi imanin ahlil ard, la rajjaha bihim." Jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat, maka lebih berat keimanan Abu Bakar. Jadi, Masya Allah ini Umar, kita tahu Umar model orangnya kan saklek, nggak senang pakai basa-basi, dan apa yang dia omongin itulah yang dia sesuai dengan ilmunya. Dan beliau menimbang seperti ini, bahwa imannya Abu Bakar itu lebih berat daripada gabungan iman seluruh umat ini. Masya Allah. Dalam sebuah kesempatan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, seorang sahabat memanggil Umar dengan julukan, "Wahai sahabat Rasulullah yang paling berani." Langsung Umar menukas ucapan tersebut, "Bukan aku yang paling berani, tapi yang paling berani dari aku adalah Abu Bakar As-Siddiq." Nah, kisah-kisah tentang Abu Bakar ini menunjukkan keberanian beliau nantinya. Ya. Itulah Abu Bakar, setelah itu dia masuk Islam, dan beliau memang sebagai seorang yang boleh dibilang berharta karena bisnisnya tadi. Dan beliau melihat fenomena yang terjadi, yang banyak ikut masuk Islam dari kalangan duafa, kalangan orang lemah, para budak, yang diantaranya adalah yang terkenal Bilal bin Rabah. Ya. Dan inilah kemudian ketika orang-orang musyrikin Mekah mulai kalap melihat banyak orang-orang di Mekah yang masuk Islam, mereka mulai melakukan tindakan represif, penyiksaan kepada para sahabat. Ini diantaranya bagaimana kemudian Abu Bakar menyelamatkan, memerdekakan Bilal bin Rabah, yang beliau mendapat siksaan sangat luar biasa dari tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Ini masih pakai suara ya. Oke. Ini gambaran bagaimana penyiksaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah ketika itu. Beliau seorang budak yang berani masuk Islam. Awalnya sembunyi-sembunyi, akhirnya ketahuan juga. Dan saat ketahuan oleh tuannya, langsung dilakukan penyiksaan seperti ini. Karena tuannya ini, Umayyah bin Khalaf, adalah petinggi kaum Quraisy. Kok sampai kecolongan budaknya masuk Islam? Di mana dia jaga image di antara para petinggi Quraisy lainnya? Maka untuk menunjukkan kekuasaannya, ya dia lakukan penyiksaan seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Begitu keras dia menyiksa sampai sang yang menyiksa sendiri kecapean, tetap ucapan yang keluar dari lisannya Bilal adalah Ahad, Ahad, Ahad. Ini nggak kita bayangkan seorang yang, maaf ya, dalam strata sosial dianggap rendah, tapi keistiqomahannya menjaga Islam sangat luar biasa seperti Bilal ini. Dan dalam kondisi yang kritis seperti inilah kemudian kita agak singkat ya. Ketika enggak juga dengan dicambuk enggak juga kena, ya, akhirnya dengan lebih keras lagi seperti ini, tetap saja ya, kalimat yang keluar adalah ucapan Ahad, Ahad. Nah disinilah kemudian saatnya Abu Bakar mendengar Bilal sedang disiksa, dia datang ke tempat tersebut dan langsung melakukan negosiasi.
untuk bisa membeli Bilal. Dan ternyata karena sang tuannya sudah putus asa dengan siksaan luar biasa juga gak berubah agamanya, maka ketika ada yang datang menawar Bilal, ya dia lepas dengan harga yang biasa. Dan Abu Bakar langsung mengambil respon tersebut. Nah inilah ya. Ini digambarkan seorang sahabat yang mewakilinya di sini melakukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf. Dan akhirnya terjadi deal, dibelilah Bilal, dimerdekakan. Bagi tuannya, Bilal dibeli itu solusi yang sangat luar biasa. Menyelamatkan muka dia di hadapan para petinggi Quraisy lainnya. Dan bagi Abu Bakar, memerdekakan Bilal itu bagian dari wujud keimanannya. Dan akhirnya setelah terjadi dimerdekakan, dibeli oleh Abu Bakar, tuannya Bilal ini menyampaikan, wahai Abu Bakar, kalau saja engkau nawar, kalau tadi engkau nawar harga Bilal ini dengan harga yang jauh lebih rendah, saya lepas. Tapi tadi Abu Bakar nggak pakai nawar, disebutin harga langsung dibayar. Tapi setelah dibayar baru ngomong kayak gitu. Kalau tadi engkau nawar harga rendah pun aku lepas dia. Jadi bagaimana tuannya ini merendahkan Bilal. Tapi apa jawaban Abu Bakar? Wahai Umayyah, kalau engkau tadi ngasih harga lebih tinggi dari ini, gue bayar. Jadi kalau orang Betawi bilangnya gimana? Nah, ya. Lu jual, gue borong biasanya gitu ya. Jadi bagaimana Bilal begitu dihargai di matanya Abu Bakar. Kalau saja engkau memberikan harga jauh lebih tinggi, saya bayar juga gitu ya. Nah inilah Masya Allah. Dan kemudian Bilal luar biasa setelah itu kontribusinya bagi umat ya. Oke. Nah singkat cerita kemudian mulailah masuk saat peristiwa hijrah ke Madinah. Karena memang kondisi di tanah Mekah semakin berat, semakin tidak kondusif, dan kemudian makin banyak yang disiksa. Rasulullah mulai meminta sahabat, silakan kalian cari tempat yang membuat kalian bisa nyaman beragama Islam ini. Beberapa sahabat memilih berangkat ke seberang laut, ke wilayah Habasyah, sekarang Ethiopia. Hanya ada 1-2 rombongan yang berangkat dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah, dan juga saat lagi dipimpin oleh Talha bin Ubaidillah. Tapi kemudian saat kemudian tergambar sebuah tempat di Madinah yang memungkinkan untuk umat Islam bisa berangkat dalam jumlah besar ke sana, para sahabat diminta Rasulullah, silakan kalian berangkat ke sana sesuai dengan kemampuan kalian. Dan para sahabat satu persatu berangkat dalam kehati-hatian, sembunyi-sembunyi. Banyak yang berangkatnya malam hari dalam kegelapan. Dan cuma satu yang berangkatnya terang-terangan. Siapa? Ya, Umar bin Khattab yang berangkatnya terang-terangan. Bahkan dia umumkan dia akan berangkat. Aku akan berangkat ke Madinah besok hari. Kalau di antara kalian yang ingin istrinya kehilangan suami atau anaknya kehilangan ayah, tunggu aku di tempat sana. Ada yang berani gak? Ya mereka tahu karakter Umar kalau ngomong nggak pakai basa-basi kayak gitu ya. Kayaknya Umar berangkat dan banyak sahabat yang duafa ikut berangkat nebeng sama Umar. Ya karena mendapat perlindungan dari Umar di sana. Ya. Rasulullah belakangan menunggu sinyal dari Allah Subhanahu Wa Taala kapan beliau boleh berangkat. Jadi Umar sudah berangkat duluan ya. Seharusnya tadi karena ini berbahaya betul, ya harusnya Umar, tapi Rasulullah memilih Abu Bakar sebagai pendampingnya. Inilah kemudian kalau kita lihat peta, harusnya dari Mekah ke utara, ke Madinah. Itu lazimnya. Rasulullah berangkat dari Mekah ke Madinah, ke arah utara. Tapi karena dalam keadaan dicari-cari orang, bahkan ketika itu para utusan anak-anak muda yang gagah berani, dari semua kabilah sudah kumpul di rumah Rasulullah
menjaga jangan sampai Rasulullah keluar dari rumahnya. Karena kalau Rasulullah keluar dari rumahnya berangkat hijrah bahaya. Bahaya bagi kaum Quraisy yang ada di Mekah. Pasti Rasulullah akan membangun kekuatan di Madinah sana. Maka dijagain betul rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Ada satu hal yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Sekuat apapun kalau sudah kena itu pasti akan lemah. Apa itu? Ngantuk. Ngantuk. Kita lihat orang jagoan pun kalau sudah ngantuk, lewat sudah ya. Ya itulah yang Allah berikan kepada anak muda yang berkeliling di rumah Rasulullah, rasa ngantuk. Sehingga hanya semuanya yang dapat tugas menjaga malah tertidur. Dan Rasulullah keluar dari rumahnya, mengambil pasir yang ada dekat rumahnya, menaburkan pasir ke kepala anak-anak muda ini sebagai bentuk penghinaan. Setelah itu Rasulullah ke rumah Abu Bakar, dan kemudian, oh ya satu lagi, sebelum Rasulullah keluar, beliau minta pada sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib, untuk menggantikan beliau tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Dan itu kejadiannya siang hari. Rasulullah keluar dan kemudian Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib di sana. Dan akhirnya saat anak-anak muda ini bangun, dibangunkan oleh seseorang yang lewat di sana. Kalian ditugaskan menjaga rumah ini, kok malah tidur? Dan kemudian mereka terbangun dan mereka banyak megang kepalanya, ada pasir. Nah ini mereka tahu ini Rasulullah yang melakukan ini ya. Tapi begitu mereka bangun dari tidurnya, mereka lihat ke celah-celah rumah Rasulullah masih ada. Muhammad masih ada di dalam. Mereka ketok pintu dengan keras, namun ternyata yang tidur di situ adalah Ali bin Abi Thalib. Dan memang tradisi bangsa Arab tidak boleh membunuh seseorang di dalam rumahnya sendiri. Ini yang mereka jaga, maka mereka menjaganya di luar saja. Dan ternyata Ali, mereka tertipu di sana, dan Rasulullah dengan Abu Bakar itu sudah perjalanan menuju ke Gua Sur ini. Jabal Sur. Ini kalau kita sekarang yang jamaah haji atau jamaah umroh naik ke atas itu sekitar 1 jam 20 menit lah. Sudah ada ininya, apa namanya? Sudah ada tangga-tangganya yang dibuat. Zaman itu ya masih asli apa adanya. Unik. Dan letak Gua Sur ini di arah selatan. Jadi kalau Mekah di sini, Madinah di utara, Gua Sur itu di arah selatan. Ini kan aneh. Mau berangkat ke Madinah kok marah ke arah selatan. Ini strategi Rasulullah. Dan saat Rasulullah 4 hari tinggal di Gua Sur ini, siapa yang mengirim makanan? Itu tadi ya. Ini dahsyatnya Abu Bakar, beliau sudah menyiapkan putra-putrinya untuk mensupport. Abdullah bin Abu Bakar, dia mencari-cari berita di kota Mekah. Apa kehebohan yang terjadi di kota Mekah? Menghilangnya Rasulullah dan Abu Bakar dari sana. Lalu kemudian oleh Abdullah bin Abu Bakar, beliau berangkat ke atas. Dan supaya jejaknya tidak ketahuan, maka penggembala kambing milik Abu Bakar diminta mengikuti di belakang Abdullah ini, sehingga jejak Abdullah langsung terhapus oleh jejak kambing-kambing ini. Sampai sedemikian Abu Bakar memikirkan strateginya. Dan untuk menjaga pasokan makanan, inilah kemudian putri beliau Asma binti Abu Bakar yang dalam keadaan hamil tua tadi mendapat tugas mengantarkan konsumsi. Setelah kemudian didengar orang-orang Arab Mekah heboh, mereka langsung bergerak mencari ke arah utara semua, apalagi diiming-imingi hadiah begitu besar kalau mendapatkan Muhammad dan Abu Bakar ini. Tapi ternyata mereka sudah berusaha mencari jauh ke utara, nggak ketemu juga. Mulai agak reda mereka, kehilangan lagi minat mencari Rasulullah. Itulah kemudian baru Abu Bakar dan Rasulullah turun keluar dari Gua Sur, bergerak menuju ini letak Jabal Sur. Letaknya di arah selatan dari kalau Ka'bah, Masjidil Haram di sini, dia letaknya di arah selatan sini. Nah, waktu di Gua Sur ini
satu kejadian, ternyata orang-orang Arab dalam keadaan dia sudah putus asa mencari Rasulullah dan Abu Bakar, dapat kabar. Kok ada orang pengembala kambing lain yang mengatakan, saya melihat jejak-jejak aneh ke arah Jabal Sur sana. Nah, orang-orang Arab langsung ini lagi, minatnya mencari hadiah, menemukan Rasulullah, langsung keluar lagi dan mereka melihat jejak-jejak. Oh, ini ada jejak-jejak nih. Kelihatan juga ke sana. Dan begitu mereka terus mendekat sampai di depan pintu Gua Sur ini, apa yang terjadi? Allah berikan pertolongan pada Rasulullah dan Abu Bakar. Yaitu ada apa itu namanya? Nah, jaring laba-laba di pintu gua tadi, dan di pojok dari gua ini ada sarang burung merpati. Dan kita tahu burung merpati itu nggak akan tinggal di tempat yang manusia ada dekat di sana. Dan lewat pertolongan yang Allah berikan tadi, orang-orang yang tadi sudah sangat dekat dengan Rasulullah dan Abu Bakar, target yang mereka cari, oh ini melihat ada sarang laba-laba, masih utuh. Dekat sana ada sarang burung merpati, nggak mungkin ada orang di dalamnya. Jadi belum sempat mereka makin mendekat. Kalau sudah makin mendekat, kata Abu Bakar, mereka naik sedikit saja, kaki kita kelihatan. Namun ternyata biiznillah mereka turun gunung lagi. Dan Masya Allah ya. Itulah bagian dari, dan Abu Bakar merasakan di situ puncak rasa takutnya. Takut bukan kepada dirinya, takut kepada nasib Rasulullah SAW. Dan disitulah Allah berikan penghilang rasa takut bagi Abu Bakar. Apa itu penghilangnya? Nah inilah surah At-Taubah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Iz akhrajahul ladzina kafaru tsaniyasnain iz huma fil ghar. Ketika keduanya di dalam gua. Iz yaqulu li sahibihi. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau khawatir, sungguhnya Allah beserta kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah turunkan sakinah, rasa tenang kepadanya. Dan Allah berikan kepada mereka wa ayyadahu bijunudil lam taroha. Allah berikan kepada mereka tentara Allah yang tidak bisa mereka lihat. Dan Allah jadikan wa ja'ala kalimatul ladzina kafarus sufla. Allah jadikan harapan orang-orang kafir itu rendah. Wa kalimatullahi hiyal uliya. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Wallahu azizun hakim. Ya. Inilah kemudian bismillah akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar berhasil bisa selamat dalam perjalanan dalam al-hijrah tadi. Dan inilah kemudian beliau segera keluar dari Gua Sur untuk mencari jalan. Nah, strategi hijrah yang Rasulullah pakai seperti ini. Jadi yang hijau ini jalur umum yang dipakai para musafir, para pedagang dari Mekah yang mau ke Madinah. Ini jalur yang hijau. Tapi karena Rasulullah dalam keadaan dicari-cari oleh orang Mekah, beliau pakai jalur yang tidak lazim, yang warna merah ini. Jadi zigzag dengan jalur yang ada. Dan siapa yang menjadi petunjuk jalan? Abu Bakar juga yang mencari petunjuk jalan. Karena jalan-jalan tikus gini gak banyak yang tahu. Tapi ternyata Abu Bakar menemukan satu orang yang dia bersedia dibayar mahal untuk menunjukkan jalan-jalan tikus. Padahal orang ini bukan Islam. Tapi dia bahasanya profesional. Kalau saya dibayar cukup, saya tunjukkan jalannya. Dan Abu Bakar mengeluarkan harta untuk membayar orang tadi. Dan ternyata orang tadi ya profesional dalam layanannya ya. Inilah kemudian Rasulullah hanya sampai ke Kuba dan kemudian beliau mulai membangun peradaban di sana. Ya. Baik, alhamdulillah demikian dulu untuk sesi awal dari kisah Abu Bakar. Insyaallah nanti di kesempatan berikutnya coba kita bahas saat Abu Bakar mendampingi Rasulullah di fase Madinah. Jazakumullah khairan katsir.